Saya bukan orang suci ya, saya pun bisa punya kesalahan. Makanya saya bongkar semuanya, karena saya kepengen kedepannya saya mau hidup saya jauh lebih baik sih. Dimana saya pulang dari mancing, om saya, kuku saya pulang duluan, biasa juga nggak pernah ada tukang beca mandi kok di sumur itu. Ada 3 tukang beca mandi, dan tiba-tiba saya dilucuti pakaiannya, dan ya udah saya dengan 3 orang, tapi yang 2 orang, yang terakhir enggak. Dan itu lukanya, membekasnya, traumanya luar biasa, dan saya nggak bisa cerita sama orang tua. Saya tinggal di Banten, otak saya cuma inget omongan salah satu tukang beca ngomong gini, kalau lu ngomong sama orang tua lu, gue bantai orang tua lu. Saya itu sampai satu SMP tuh saya pernah minum Baygon. Baygon dulu kan masih semprot kan, yang pakai itu kan. Saking pengen bunuh diri, stres ini. Saya tuh ada satu perasaan, saya ini merasa kok saya kok kotor gitu. Berpikir ya, ada seorang wanita kan yang udah terima saya apa adanya. Masakah saya mau sia-siain lagi, kasihan. Nemenin saya luar biasa. Mana ada perempuan mau terima suami LGBT. Dia tahu dari awal saya siapa. Gak ditidurin lagi 9 tahun. Gua homo gitu. Hah? Gua sukanya cowok, gua gak suka cewek. Jadi dia tuh satu masa dia pernah nangis. Lu jijik sama gua gak jijik sama lu. Lu bayangin, dia tuh cuma ingin disayang gitu loh. Cuman gua gak tahu cara nyayangin dia kayak gimana dengan kondisi kayak gini. Saya nggak meminta kalian untuk menerima saya nggak meminta orang untuk memahami saya cuma mau bikin sebuah cerita dalam sebuah podcast seperti ini supaya ada orang-orang punya harapan. Ya sahabat solusi, seperti yang saya katakan tadi, kita akan ngobrol dengan seorang pencipta lagu yang mungkin lagunya sering sekali sudah sahabat solusi dengar. So please welcome Ko Jason Irwan. Halo, shalom. Thank you for coming, Ko. Sama-sama. Terima kasih banyak sudah mau berbagi di Solusi hari ini, mau ngobrol banyak. Dan kayak yang aku bilang tadi ya, mungkin banyak sahabat Solusi yang tahu lagunya tapi belum tahu sosok pencipta lagu di belakangnya. Jadi kenalan dulu, boleh kasih perkenalan sedikit siapa seorang Jason Irwan ini? Saya sebenarnya merintis karir sebagai seorang penyanyi tahun 2006. Tapi nggak laku. Akhirnya Tuhan punya cara lain lewat lagu-lagu ciptaan saya. Mungkin image saya itu sama lagu yang saya ciptakan itu yang Bapa sentuh hatiku itu. Tapi kan abis itu saya bikin lagu-lagu seperti yang Kau selalu punya cara. Terus yang Ku bersyukur padamu seperti wanita walau ku tak dapat melihat. Oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan selalu menolongku. Itu saya bikin berdua sama Alex. Terus yang Kau tunjukkan kasih setiamu. Ya. Terus yang tak selalu Tuhan menjawab doa. Sama yang lagi rame yang berkali-kali Kau menolong gitu. Sama lagu dangdut yang lagi baru yang iso raiso, kudu iso. Oke, ini dia penulis lagunya, pencipta lagunya yang mungkin sahabat Solusi banyak dengerin, banyak menyanyikan di gereja. Inilah Jason Irwan. Siap. Iya. Nah hari ini kita akan ngobrol banyak tentang yang pernah perjalanan hidup yang Ko Jason ini alami. Tetapi sebelum kita masuk ke intinya, ternyata apa yang dialami ini adalah adalah trauma atau luka yang dialami sejak kecil. Iya, jadi kan dulu saya ini bukan orang Kristen kan. Istilahnya saya sebutnya saya orang yang belum mengenal Yesus lah. Jadi saya punya yang lama, jadi kan dulu kan orang tua susah tuh. Mungkin orang udah ada yang denger lah. Karena kesusahan hidup, papa mama saya cari uang, saya sering dititipkan di rumah nenek. Dan saya sering pergi sama kukuh sebutnya om. Adiknya mama mancing. Cuman waktu 5 SD itu saya percaya itu hari itu saya percaya Tuhan tetapkan sebagai hari mungkin buat saya hari terburuk tapi juga sebagai hari perjanjian saya dengan Tuhan. Dimana saya pulang dari mancing, om saya, kuku saya pulang duluan, biasa juga nggak pernah ada tukang beca mandi kok di sumur itu. Ada 3 tukang beca mandi dan tiba-tiba saya dilucuti pakaiannya dan ya udah saya dengan 3 orang, tapi yang 2 orang, yang terakhir enggak. Cuman yang bikin saya sedih ya waktu itu, kok saya harus mengalami gitu. Dan namanya terus terang ya ini bukannya
vulgar ya. Namanya disodomi itu sakitnya minta ampun sampai berdarah. Dan itu lukanya, membekasnya, traumanya luar biasa. Dan saya gak bisa cerita sama orang tua. Saya tinggal di Banten, otak saya cuma ingat omongan salah satu tukang beca ngomong gini. Kalau lu ngomong sama orang tua lu, gue bantai orang tua lu. Itu jadi pengalaman buruk sampai akhirnya saya nggak bisa sekolah dengan baik. Saya hidup lebih jadi pendiam gitu. Itu perjalanan baru dimulai. Ya, kejadian tersebut menimbulkan luka pastinya, trauma. Sehingga mungkin lebih cenderung ke trauma ya. Trauma ya. Takutnya luar biasa sih. Dan mempengaruhi sebesar apa hidup Ko Jason waktu itu? Wah, sekolah maaf ya jadi bego. Sekolah nggak bisa mikir loh. Tidur susah. Makanya dulu waktu 5 SD tuh kurus badan saya, nggak gendut. Dan satu hal saya hilang percaya diri. Dan mulai hilang gambar diri saya. Gitu. Dan ternyata hal tersebut juga mempengaruhi di orientasi seksual seperti itu. Waktu itu belum. Waktu itu saya suka sama satu cewek. Saya nggak apa-apa sebut namanya ya, teman SD, dia teman SMP juga, namanya Ine. Dan cinta benar sama dia. Cuman karena trauma, luka, kalau belum beres, mau dibawa kemanapun kalau belum beres itu lama-lama tumbuh. Makanya orang nggak paham kadang-kadang trauma itu harus diberesin. Satu kali ya ada orang yang perhatiin, bayangin ya saya kenanya sama tukang beca, tapi orang yang memperhatikan saya juga modelnya nggak jauh beda gitu. Akhirnya disitulah ada perasaan antara kesel, benci, beda tipis. Akhirnya jadi waktu satu SMA. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang rusak adalah identitas waktu itu ya? Identitas dan jiwa saya. Gitu. Itulah yang membuat pada akhirnya ketika ada seorang laki-laki yang memberikan perhatian, menerima, itu menjadi satu hal yang yang mengubah. Iya. Jadi gini, jangan cari teman senasib. Cari teman yang bisa ngubah hidup lu. Nangkap gak? Kalau cari teman senasib, ujung-ujungnya cari pembenaran. Kalau cari teman yang bisa ngubah, itu membawa sebuah perubahan. Dan waktu itu saya carinya teman senasib. Yang senasib sama saya, yang bergumul dengan hal yang sama, bagus sih awalnya. Tapi ujung-ujungnya ya gak membawa saya untuk hal yang baik ya. Gitu aja sih. Apa yang terjadi ketika berteman dan punya circle orang yang senasib itu? Saya jarang punya teman circle senasib sih. Maksudnya tapi yang setipe sama saya. Hampir rata-rata banyak hilang figur bapak sih. Kalau saya kan bukan hilang figur bapak, karena saya trauma ya. Jadi kebanyakan kalau menurut saya orang yang menyebut dirinya LGBT tuh hampir 90% tuh karena masalah di rumah, kehilangan identitas seorang bapak. Dan mereka mencari sosok bapak di luar. Makanya kan firman Tuhan bilang, hai bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu. Jangan bangkitkan amarah, kasihan. Karena seorang anak laki-laki harus dekat sama bapaknya supaya mendapatkan identitas seorang bapak. Kalau saya karena trauma, saya sama papa saya dekat. Gitu. Nah, ngobrol tentang bapak ya, tentang papa dan mama. Waktu itu kan Ko Jason bilang ada perubahan dalam hidup. Jadi lemas, jadi lesu, jadi belajar juga nggak ada tujuan, nggak konsen gitu ya. Apakah orang tua tidak melihat perubahan tersebut? Ada sih. Mama saya tuh lebih cenderung di kamar. Tau nggak? Saya nggak pernah sharing di podcast mana aja ya. Saya tuh sampai satu SMP tuh saya pernah minum Baygon. Baygon dulu kan masih semprot kan yang pakai itu kan. Saking pengen bunuh diri, stres ini. Saya tuh ada satu perasaan, saya tuh merasa kok saya kok kotor gitu. Saya merasa saya kok kayaknya something different gitu. Dan saya udah mulai ada sesuatu yang berbeda. Saya stres sendiri. Akhirnya satu SMA jadi beneran. Gitu. Kadang nggak diberesin. Gitu loh masalahnya. Udah lama sih. Untuk beres tuh sekarang. Puji Tuhan ya. Nah waktu itu ketika orang tua melihat ada perubahan, mereka sempat tanya nggak sih kok? Nggak. Karena mama saya kan papa saya kerja. Dari pagi sampai malam. Jadi saya selama 30 tahun itu saya hanya berusaha menghibur diri sendiri sih. Berusaha mencari pemahaman. Oh, dulu kan belum kenal Tuhan ya. Kalau masih satu SMP itu mikirnya, oh mungkin nasib gua ya. Oh takdir gua ya. Kayak gitu aja sih. Sampai 2 SMP kenal Tuhan Yesus. Mulai ada harapan bahwa saya punya masa depan. Makanya dari luka itulah saya tuh percaya. Orang terserahlah netizen ngomong apa aja. Seburuk-buruknya kita ya bos. Tuhan itu beda sama netizen, beda sama orang gereja. Cara dia memandang kita tuh berbeda. Dia kasih talenta saya luar biasa loh. Saya bisa main piano yang nggak ada yang ngajarin. Saya bisa bikin lagu.
saya bisa nyanyi. Tuhan kasih banyak talenta untuk memperlengkapi diri saya. Dan ternyata saya baru paham. Dengan adanya luka, saya bisa mengerti luka orang lain. Wow. Hanya orang yang pernah terluka, dia bisa mengerti orang yang terluka. Makanya saya kadang-kadang kalau ngeliat podcast kayak saya nih, yang ngeliat orang-orang netizen suka ngomong seenaknya, saya cuma ketawa aja. Saya cuma mikir ya, what's different sama ahli Farisi, sama ahli Taurat zaman itu. Saya membuka diri saya ini tujuannya untuk menolong orang, bukan untuk pansos. Apa yang mau dipansosin? Ini kan tepatnya menurut dunia saya mempermalukan diri sebenarnya sama istri ya. Tapi saya pegang satu ayat firman Tuhan di 1 Korintus, apa yang bodoh menurut dunia sebenarnya itu melucuti pekerjaan iblis. Kalau enggak pernah dibuka, luka kalau nggak pernah dibuka bos, lu gimana mau ngobatin? Gak apa-apa. Jadi saya dengan keadaan seperti ini akhirnya banyak menerima orang-orang seperti saya dan saya mulai coba jadi temen. Saya nggak bawa pedang, saya bawa kasih. Ya jadi perlu didengar dan diterima itu ya. Iya, ditemenin dulu. Udah jangan terlalu ribet, temenin dulu. Mereka tuh kasihan, nggak ngerti kadang-kadang. Butuh ditemenin. Mereka tuh udah ngerti kok kebenaran kadang-kadang. Itu aja. Ya. Kita balik sedikit ke SMP ya, di mana Ko Jason ketemu Tuhan untuk pertama kali itu di SMP di retret ya. Sama ditolong sama waktu itu bukan tolong, yang khotbah Pak Rubin Adi. Wow. Di situ saya kenal Tuhan Yesus. Makanya saya kalau sama satu sosok ini saya terus terang kayak seperti ada utang budi loh. Tuhan pakai Pak Rubin Adi itu untuk mempertobatkan saya gitu. Kalau nggak ada Tuhan Yesus saya mau jadi apa hari ini? Gitu. Nah, pertama kali lahir baru tersebut ya. Apa yang berubah dalam diri Ko Jason? Punya harapan. Dulu kan saya gak punya harapan. Waktu 2 SMP kenal Tuhan Yesus, saya nangis di retret. Tuhan, tolong saya Tuhan, saya mau ikut Tuhan. Cinta mula-mula kan, semangat. Mulai tuh udah gak bikin aneh-aneh tuh. Waduh, udah terus bangkit. Tapi kan 2 tahun gak ada mentoring, api tuh padam. 1 SMA, jatuh meledak. Itu satu hal penting juga berarti ya, sebuah pendampingan, mentoring. Betul. Seperti itu ya. Kan hidup up and down. Makanya kan kita harus jaga kasih mula-mula. Dan jangan sampai som-som kuku bos. Banyak orang pelayanan som-som kuku. Lupa sama kasih mula-mula. Itu yang saya lakukan selama hampir 20 tahun melayani Tuhan. Saya cuma melayani pekerjaan Tuhan. Tapi saya nggak melayani Tuhan. Wow. Ngerti nggak? Apa tuh bedanya melayani pekerjaan Tuhan sama melayani Tuhan? Iya. Teman-teman ngerti nggak? Mereka ngerti kan? Apa itulah ceritanya Marta dan Maria. Banyak orang sibuk menyanyi di gereja, orang sibuk berkhotbah di gereja, tapi mereka nggak melayani Tuhan. Mereka cuma melayani pekerjaan Tuhan. Lu apa bedanya sama OB yang bersihin WC gereja? Sama-sama melayani umat Tuhan kok. Yang beda adalah Maria. Maria itu tinggal di mana Tuhan tinggal, duduk diam. Kadang-kadang kita cuekin Tuhan kok. Kita khotbah cuma jago ngomong doang kok. Saya ngaku, saya jujur. Saya pelayanan kejar-kejar PK. Saya diundang senang dapat PK gede. Orang kenal Jason orangnya rendah hati, bohong kok. Saya kan tahu diri saya. Kan firman Tuhan bilang ada, Tuhan semua karena Tuhan. Tuhan ngomong, bohong. Hatimu bohong, sombong. Kita tuh kadang-kadang gak sadar, makanya dengan saya terbuka seperti ini, hidup saya tuh jauh lebih bermakna ya, lebih bernilai. Bahwa saya ini jarang mau terima pelayanan gereja kecil. Sekarang saya terima gereja kecil, cuma Jumat 50, is okay. Karena saya tuh ada jiwa-jiwa. PK kecil, is okay. Kecuali pemerintah ya, Pak Tudu ya. Karena pemerintah tuh punya budgeting. Kalau gereja enggak. Saya tuh sekarang jauh lebih mikirin Tuhan mau apa dalam pelayanan saya. Tuhan udah tolong saya, udah tolong keluarga saya. Tuhan udah tolong istri saya. Aduh, gue udah gak bisa ngitung dah. Maksudnya kalau ngomongin bisa nangis. Karena kebaikan Tuhan udah terlalu banyak. Sampai dalam keadaan gue berbuat salah aja bertahun-tahun Tuhan masih temenin mulu. Sampai gue kembali, sampai datang lagi sama Tuhan, akhirnya bertobat hari ini. Iya. Karena saya kepengen ending hidup saya, kepengen dikenal Tuhan. Jangan sampai waktu kita pulang, siapa lu? Aduh, sakit. Dan itu menunjukkan berarti bahwa pelayanan sebenarnya bukanlah patokan, bukanlah standar bahwa seseorang itu bertumbuh di dalam Tuhan dan mengenal Tuhan. Betul. Sekarang sebutkan ayat di mana suruh kita pelayanan. Gak ada. Melayani. Will, dan pelayanan lebih cenderung kebanyakan untuk kepentingan diri kita sendiri. Kalau melayani ada harga yang harus bayar. Lu kira-kira nih, kita jujur sama diri kita sendiri. Kalau ada sebuah gereja ngundang kita nggak kasih PK, kalau diundang lagi mau nggak? Belum tentu. Makanya saya selalu
kembalikan ke diri saya, bersyukur saya punya mentor. Saya kan punya bapak gembala sekarang namanya Pak Lito Samsrewi. Dia selalu bilang, ingat kalau kamu di gereja, jangan mentalnya seperti bos, seperti tuan yang harus dilayani. Kamu nih hamba, Jason. Namanya hamba itu melayani. Gitu aja. Selalu saya diingatkan, jangan kembali ke kubangan lama. Makanya sekarang kalau Pak Tudu lihat Instagram saya, gak ada namanya poster pelayanan. Udah gak ada. Kecuali kalau orang repost dari Instastory ya. Sudah gak ada bangga-bangganya. Itu cuma ajang penonton kok buat saya. Ajang orang melihat aja. Kadang-kadang jangan sampai saya pelayanan, wih Jasonnya hebat yo, bagus banget sih khotbah kamu, bagus banget sih lagu kamu. Sampai kalau dipikir-pikir semuanya juga dari Tuhan kok. Makanya saya selalu remind diri saya, jangan sampai saya lupa diri aja sih. Gitu. Oke. Jadi selama 20 tahun sekian itu, 20 berapa tepatnya kok? 27? Saya mulai pelayanan dari 2006. 2006. Sebagai penyanyi rohani ya. Oke. Gitu. Pelayanan itu ternyata di dalamnya masih jatuh bangun dan bergumul dengan LGBT tersebut. Enggak, kalau saya dalam pernikahan ya, saya jatuh cuma sekali. Waktu masa-masa mau pisah sama istri. Oke. Tapi waktu sebelum saya menikah, saya cuma bergaul kebanyakan. Untuk aneh-aneh, ya saya katakan sekali palingnya. Tapi jarang, karena saya ini takut orangnya. Makanya kenapa tidak tercium? Karena saya tuh menjaga diri saya, dijaga aja mati-matian bisa jatuh loh. Gimana lu gak jaga? Gitu. Saya bukan orang suci ya. Saya pun bisa punya kesalahan. Makanya saya bongkar semuanya. Karena saya kepengen kedepannya saya mau hidup saya jauh lebih baik sih. Saya harus jaga ini. Saya harus jaga, saya harus bertahan. Saya mau menyelesaikan pertandingan iman saya. Kenapa? Saya masih berpikir ya, ada seorang wanita kan yang udah terima saya apa adanya. Masakah saya mau sia-siain lagi? Kasihan. Nemenin saya luar biasa. Mana ada perempuan mau terima suami LGBT. Dia tahu dari awal saya siapa. Gak ditidurin lagi 9 tahun. Beneran. Setelah pulih baru kita bisa tidur. Oke. Pertama kali Kak Hetty ya. Ini tahu bahwa Ko Jason ini LGBT, gimana ceritanya? Dia tahu tahunnya tahun 2004. Kan sebelumnya sahabatan dulu tuh ya. Saya kenal dia tahun 2000. 2004 dia nyatain cinta. Saya bilang, karena saking akrabnya, Het, lu jangan deh Het. Gue ini gak normal Het. Dia bilang, lu gak normal kenapa? Gue ngomong gini, gue homo gitu. Hah? Gue sukanya cowok, gue gak suka cewek. Dia masih mikir gini, itu mah cara penolakan lu aja. Masih deny dia. Sampai akhirnya satu titik dia sadar, tapi dia tuh gak berhenti berdoa loh. Dia selalu bilang, gak tahu ya Tuhan taruh gue tuh belas kasih buat hidup lu. Kok cinta gue gak luntur-luntur. Makin cinta berat. Sampai gue ngomong gini, gue heran sama lu ya. Gak pernah gue apa-apain kalau cinta mulu sih. Kalau bukan Tuhan, Pak Tudu. Saya percaya di dalam hidup ini belum tentu ada perempuan kayak dia lagi loh. Kenapa? Dia sampai hari ini selalu pegang apa? Apapun yang gue lakukan buat Tuhan. Gue gak selamanya kuat, tapi setiap gue gak kuat, gue cari Tuhan lagi. Makanya dia bisa jaga hidupnya baik-baik. Kenapa dia berani? Yang support saya tampil podcast siapa? Dia. Karena dia lihat hidup saya udah baik gitu. Dan dia bilang udah saatnya lah kita muncul. Istri saya tuh orangnya pendiam banget, gak banyak ngomong. Gak mungkin ya beginian. Gak mungkin. Dia jaga nama baik saya luar biasa loh. Satu titik dia sadar bahwa Tuhan izinkan lu seperti ini. Tuhan izinkan kita menikah. Tuhan izinkan gue diproses dengan suami yang gila kayak lu terus terang. Ternyata gue bisa lewati. Berarti ada rencana Tuhan untuk orang-orang yang senasib dengan kita rumah tangganya gitu. Ya, aku lihat luar biasa banget bahwa Tuhan memakai istri Ko Jason juga buat akhirnya membawa Ko Jason menyadari segala dosa dan kasihan sih tepatnya, bombardir dia. Bombardirnya tuh semua orang suka dipelukan, disayangin ya. Saya ini cuek orangnya, sorry ya. Walaupun saya udah sama cowok pun saya cuek orangnya sebenarnya. Udah pembawaan saya gitu. Jadi dia tuh satu masa dia pernah nangis. Lu jijik sama gue. Gue gak jijik sama lu. Cuman gue nih susah terima lu, saya bilang. Tidur, suka pegangin tangan. Saya nangis tuh kadang-kadang. Kasian. Bukannya nangis, gue sedih. Maksudnya, enggak esok kayak kasiannya, lu bayangin. Dia tuh cuma ingin disayang gitu loh.
Cuman gue nggak tahu cara nyanyiin dia kayak gimana dengan kondisi kayak gini. Udah doa juga, Tuhan gimana saya ini? Karena nggak ada mentor yang ngajarin masalahnya. Akhirnya ya waktu saya pisah 2021-2022 ya. Dalam masa berpisah pun saya tetap masih kontak sama dia. Oke, pisah ini as in Ko Jason pergi. Pergi ke Amerika. Iya, tetapi secara pernikahan tidak diakhiri gitu ya? Saya pernah ajukan, tapi akhirnya saya batalkan. Waktu itu apa yang Ko Jason katakan kepada istri ketika mau, oke, aku tinggal dulu nih, kita pisah dulu. Karena waktu itu dia tantangin. Kita tuh dalam kondisi marah, Pak Tuduh berdua. Karena apa sebelumnya? Marah karena? Karena ada laki-laki lain. Oke. Gitu. Jadi dia tuh marah, saya nggak mau tinggalin. Karena saya merasa saya mau coba. Terakhir nih, bahagia nggak gua? Sama cowok ini. Tapi gak lama, saya sadar akhirnya, gua nggak bahagia juga. Satu titik ya, ini buat teman-teman boleh percaya boleh enggak lah, silahkan coba. Tidak ada yang menggantikan posisi seorang perempuan. Perempuan itu penolong. Alkitab berkata perempuan itu penolong. Perempuan itu pewaris kerajaan. Cuman dia yang bisa nolong kita. Bukan yang lain. Percaya sama saya deh. Saya udah lewatin nih. Percaya. Dia tuh kuat bertahan luar biasa, gila. Gila pokoknya. Hebat sih. Betul, penolong. Penolong yang setia itu kayak istri saya ini melebihi emas dan perak dah. Gitu. Ya, gitu aja sih. Bisa ngejelasinnya. Iya, marah waktu itu ya? Marah. Berantem. Nah, akhirnya Ko Jason bilang, oke, kita pisah dulu. Iya, saya pergi. Jangan salah, saya pergi ke Amerika bukan sama cowoknya, enggak. Saya pergi tuh mau punya hidup baru. Oke. Dan sudah tinggalin dia, udah. Saya udah tinggalin cowok itu udah. Karena saya merasa gak ada kehidupan. Dan saya tahu dari situ, ternyata beneran. Gue udah usia segini, gak ada harapan deh. Gak ada kehidupan deh, udah. Itu buat saya ya. Ini kan keputusan saya. Jadi jangan omongan saya dipakai untuk, lu. Itu kan keputusan saya. Itu pilihan saya. Oke. Lalu apa yang dilakukan di Amerika waktu itu? Pelayanan. Kan orang pada nggak tahu. Oke. Kan saya masih kontak istri. Masih hubungan baik. Saya jaga supaya dia jangan stres. Tapi dalam pencarian saya di Amerika kan baru saya sadar loh. Peran istri itu muncul. Tetap tidak ada yang setulus istri saya. Istri saya cuma apa? Kepengen buat kebaikan saya doang. Cuma mikirin buat masa depan saya. Supaya saya dihargai orang. Dipandang orang baik gitu. Oke. Ada proses apa yang dialami selama di Amerika kok? Amerika? Apa ya? Saya cuma mau kerja. Saya udah urus surat kok waktu itu. Saya mau pindah. Saya mau mulai hidup baru. Saya nggak mau bikin lagu lagi. Saya nggak mau jadi penyanyi rohani lagi. Saya mau kerja aja. Oke. Itu aja sih. Dan saya nggak mikir mau cari pacar sana. Kalau dia ngomong ngaco loh, dosa sama Tuhan, suka menghakimi orang. Saya nggak cari pacar, silakan buktikan di Amerika ada nggak yang aneh-aneh. Enggak, saya cuma mau hidup baik. Karena saya masih mandang mama saya juga. Mama saya ngomong apa, lu udah pergi jangan aneh-aneh lu ya. Gitu. Oke. Lalu setelah itu memutuskan untuk pulang, apa yang terjadi? Karena mama. Oke. Yang pertama karena mama, saya pulang. Karena mama saya nangis. Dan saya akhirnya menjelaskan semuanya. Orang tua saya shock lah. Ya dia bilang kenapa lo waktu lo diperkosa lo gak bilang mama. Mah mana ada orang mau ngaku mah. Takut mama dibantai. Saya nangis di kamar itu sama mama saya. Tapi mama saya berusaha tenang loh. Tenang walaupun air mata gak berhenti-berhenti saya lihat. Ya saya rasa semua orang tua sama ya. Kalau hari ini ada orang tua yang anaknya lesbian, gay, LGBT lah. Jadilah seorang mama yang punya kasih yang besar. Karena anak tuh cuma butuh tempat bernaung dulu. Kasih space. Jangan lu goncangin dulu. Udah pusing nih hidupnya. Lu goncangin tambah gak bener. Kasih tempat dulu. Rehat dulu deh. Untungnya mama saya tuh kasih saya rehat dulu. Di rumah saya 3 minggu. Gak kemana-mana. Main handphone aja. Dan akhirnya dengan waktu saya lihat mama saya juga udah terima saya ya. Saya pikir saya harus berubah nih. Tapi saya tetap pergi lagi ke Amerika sebulan. Itu balik lagi ke Amerika? Balik lagi, saya ngurusin surat, terus tetap ngotot mau pindah. Oke. Nah baru gembala saya panggil pulang. Kamu pulang. Akhirnya ketemu dia di Surabaya, gembala saya yang namanya Palito itu ngomong gini, izinin saya mentoring kamu. Dia menurut saya kan Pak Jason kan. Pak Jason sadar nggak?
Kenapa Tuhan kasih lagu-lagu bagus sama hidup you? Ada hati yang baik yang Tuhan lihat dalam hidupmu. Mungkin orang lain gak lihat. GR kan gitu, GR dong. Apa yang baik? Kenapa Tuhan bisa lihat Daud? Ada nilai dalam hidupnya. Saya ingin mentoring Pak Jason, izin saya nemenin, biar nilai yang sesungguhnya itu keluar. Kasih saya waktu, temenin lu saya, bener-bener temenin lu. Wah dia sih bombardir sama saya juga. Kadang-kadang saya salah begini. Wah udah biasalah, tarik menarik. Akhirnya prosesnya jadi. Percaya gak Pak Teduh, di dalam titik terendah kita ya, berdua nih, kita udah mulai tahu siapa teman kita loh. Tahu sahabat kita. Saya tahu siapa sahabat saya kali ini. Ternyata sahabat ditemukan di masa terkelam kita, di masa terendah kita. Sekarang saya stay dengan sahabat-sahabat saya. Thank you loh sama teman-teman saya loh. Saya gak sebutkan namanya ya. Thank you sama beberapa hamba Tuhan, thank you banget. Teman kita sampai hari ini. Makanya kalau mereka minta pelayanan, saya cepetin. Saya prioritaskan. Yang lain saya gak terlalu pikirin. Mau ngapain saya mengejar-ngejar sesuatu yang udah buat saya tuh ya bukannya saya gak butuh uang sih. Kan saya hidup dari melayani ya. Saya mau kejar sesuatu yang benar sekarang. Uang itu harus di belakang saya, bukan di depan saya lagi. Hidup saya diberkati kok sampai hari ini. Saya mulai berkarya dengan ketulusan. Saya pegang beberapa penyanyi kayak Putri Siagian, kayak Glenn Emmanuel. Saya juga kenal baik sama Pak Steve Marcel. Saya terbuka semua keuangan. Saya nggak mau jadi orang yang apa-apa tersembunyi. Apa-apa yang tersembunyi nggak bagus. Gitu. Nah sebelum aku tanya ke arah akhirnya perubahan apa yang terjadi, termasuk dalam kehidupan pernikahan, aku pengen tanya penasaran. Apa yang membuat hari itu Ko Jason mau mengakui, baik ke publik ya, ke orang tua, ke banyak orang ya waktu itu ya, termasuk ke gembala waktu itu. Pertama saya ngakuin itu ke keluarga istri dulu, ke mertua saya. Itu pertama? Sama ipar saya. Dan saya nggak nyangka juga sih, mereka menerima luar biasa loh. Nggak nyangka juga sih, makanya saya juga kaget. Malah nangis mertua saya. Udah, kan manggil saya Akun bukan Jason. Akun tetap aja sama Heti. Mama nggak apa-apa Kun. Sedih loh saya loh. Adik ipar saya pada bye-bye semua. Terus kedua, saya ngakuin depan ada satu orang lah ya. Gak apa-apa saya nggak sebutkan nama ya. Orang yang menaungi saya waktu itu di sebuah label. Ketiga saya ngakuin sama 3 orang teman baik saya. Tapi dari 3 orang ini nggak keluar sama sekali sampai hari ini. Nggak. Termasuk tadi Cimein. Yang saya bilang setelah Bentar Suman sama 2 orang pengusaha yang deket banget sama saya. Nah yang ke-6 inilah seorang hamba Tuhan. Saya nggak sebutkan di mana lah, nggak enak. Itu yang saya pikir teman, akhirnya yang bikin rame. Tapi saya nggak marah Pak Tudu sama orang itu, saya nggak marah loh. Saya udah memaafkan. Saya nggak mikir dia merasa salah atau enggak ya. Tapi dari saya pribadi saya udah maafin. Saya mau bilang thank you. You udah bantu saya diproses. Dengan saya diproses, saya jadi bagus hari ini. Jadi teman-teman yang lagi diproses hari ini jangan marah sama yang orang proses kita. Karena Tuhan bisa pakai orang lain untuk memproses kita. Untuk apa? Untuk kebaikan kita juga. Saya udah gak ada marah kok. Dan pada akhirnya pengakuan itulah yang membuat membuat lebih lega. Segala beban itu saya lega banget loh. Terlepas gitu ya. Lega banget. Saya sekarang mau jalan kemanapun, saya pergi berdua nih Pak Tudu ya. Orang bisa gosipin gak? Bisa. Mas bodoh. Orang di tempat umum kok terbuka. Saya ke hotel sendiri. Kan orang bisa lihat saya datang sama siapa. Gak apa-apa. Sengaja saya buka. Biar orang lihat. Supaya saya bisa berjaga-jaga diri saya. Nangkap gak coba? Nangkap ya. Kalau lu tuh sembunyi mulu. Waduh. Mending beres sendiri. Kalau gak beres. Gak ada mentor. Mau jadi apa? Semakin sembunyi. Makin dosa tersembunyi. Makin banyak kesempatan jatuh. Semakin kita open. Memang gak gampang open. Gak gampang. Makanya cari mentor. Nah setelah akhirnya terbuka kepada banyak orang, lega, beban terlepas. Tapi gimana menghadapi orang-orang yang mungkin menghakimi? Saya mau jawab jujur ya. Silakan. Nggak peduli saya. Ngapain dibalas? Nggak ada kerjanya. Saya lihat juga dari orang yang support ya. 85% tuh support saya banget. Ngapain you stay main 15%? Ingat gak Zakius, kisahnya Zakius? Yang ngomongin Zakius siapa? Muridnya Tuhan sendiri. Tuhan mau ngapain numpang di rumah orang berdosa? Yang ngomong sekelas murid loh, gila gak? Ngapain dengerin? Belajar seperti Zakius, pandang Tuhan aja. Kan Tuhan yang tahu kita berubah. Kita gak bisa ngasih tau, gue berubah loh. Kan dengan waktu dibuktikan semuanya. Gak apa-apa, saya gak meminta kalian untuk
menerima saya nggak meminta orang untuk memahami saya cuma mau bikin sebuah cerita dalam sebuah podcast seperti ini supaya ada orang-orang punya harapan. Kasihan di luar sana banyak orang nggak punya harapan. Ada lesbian yang bunuh diri, Pak Tudu. Ada orang tuanya tahu, orang tuanya stres, bukan nolongin anaknya. Ada istri mau gila, ada suami tambah nakal. Maksud saya dengan kisah ini semoga ya bisa menginspirasi agar kita bisa hidup lebih berjaga-jaga lagi. Minimal para suami kalau udah nikah kasihan sama istri. Mungkin kita someday bisa jatuh lagi. Tapi dengan keterbukaan kasih kesempatan istri kita juga nolong. Kasihan tau. Beneran yang hari ini single yang mungkin gak diterima jangan mikir nikah dulu. Nikah itu belum tentu bawa kesembuhan. Kan orang tua mikir lu nikah deh biar sembuh, salah. Lu ngajak orang yang lu bawa itu bermasalah, kasihan dong. Yang mending hidup sendiri dulu. Jangan bikin masalah lagi. Damai dulu sama diri sendiri. Karena kesalahan orang lupa berdamai sama diri sendiri. Betul gak? Lu maafin orang, tapi lu lupa maafin diri lu sendiri. Saya waktu maafin diri saya sendiri, saya nangis loh. Waduh sampai berapa jam nangis sampai mata bengkak. Kenapa? Saya gini, Tuhan. Saya suka mengutuki diri saya, kok goblok, saya kok tolol cerita sama orang ini, kok saya gak bisa sembuh Tuhan, saya kok mengata-ngatai diri saya, banyak penyesalan. Dan saya sering nyalain Tuhan akhirnya. Makanya saya bilang, saya sebut nama saya loh. Saya sebut nama yang Tuhan kasih dalam baptisan saya, Jason. Jason, mulai hari ini saya mengampuni engkau, hai jiwaku, aku ampuni engkau. Engkau berharga di mata Tuhan, engkau punya nilai di mata Tuhan, bangkit hari ini. Jangan mengasihani diri sendiri lagi. Jangan punya mental korban lagi. Waktu saya mulai bisa mengampuni diri saya, itu lebih mudah ngampunin orang. Kan dua bapak kami juga bilang, kalau Tuhan udah ngampunin kita, masa kita gak bisa ngampunin orang. Orang LGBT itu kasihan tau, banyak luka. Salah satunya gak bisa mengampuni. Harus diberesin. Gitu. Oke, tadi Coach Jason sempat bilang harus sembuh dulu. Nah menurut Coach Jason apa yang waktu itu pada akhirnya benar-benar menyembuhkan dari dalam? Ini, saya bilang sembuh tuh ya, sembuh dari pola pikir loh. Bahwa yang kita lakukan tuh salah. Beresin masa lalu. Ini penting nih, masa lalu harus beresin. Ketiga, lu ingat siapa orang yang menyakiti hati lu. Sampai lu seperti hari ini. Itu diberesin. Ini 3 hal penting. Ini udah beres, kedepannya lebih enak. Gitu. Oke. Kalau kita tarik ke belakang ya. Ini kan perihal trauma di masa lalu sehingga merusak gambar diri dan identitas Coach Jason. Sehingga pada akhirnya menjalani hidup yang seperti itu. Nah pada akhirnya setelah datang kepada Tuhan, bertobat, dipulihkan. Identitas apa yang sekarang Coach Jason pegang dalam hidup Coach Jason? Identitas yang saya pegang adalah cuma satu. Saya ini kepunyaannya Tuhan yang Tuhan ciptakan dengan sempurna. Kalau ada sempat dirusak, tapi rencana Tuhan gak pernah gagal. Kuncinya cuma satu. Datang lagi sama Sang Pencipta yang membuat kita. Udah itu aja. Jadi saya gak mau jadi orang ribet. Betul gak sih? Udah simpel aja. Jangan mempersulit diri sendiri. Ya. Gitu. Karena yang aku percaya juga gitu ya. Identitas itu yang pada akhirnya mendahului aktivitas. Kalau kita tahu siapa kita, yang kita lakukan pasti mengikuti siapa kita itu. Sama ini loh, saya selalu ngomong berkali-kali ya. Pokoknya yang lagi nonton, bapak-bapak, kalau punya anak laki-laki, you harus deket hubungannya. Percaya deh, semua anak laki-laki yang deket sama bapaknya hampir pada gak jadi. Semua anak yang deket sama mamanya, ada yang jadi kemayu. Kenapa? Dia cuma pelindungan dapat dari seorang wanita. Dia nyaman sama wanita, makanya bergaul sama wanita dia nyaman. Kasihan sebenarnya, salah pola asuh. Jadi kalau mereka jadi, jangan salahkan mereka dulu dong. Kembali ke keluarga lagi. Makanya mumpung belum terlambat, saya suka bilang, ayo bapak-bapak kembali ke Tuhan, cari anakmu lagi. Percaya, bapaknya minta maaf aja. Itu anak langsung strong lagi, kuat lagi. Kasih waktu tentunya ya. Tapi minimal dia tahu bapaknya sayang sama dia. Gitu. Ya. Itu pesan yang harus dicatat oleh sahabat solusi hari ini ya, terutama bapak-bapak. Oke. Setelah semuanya dipulihkan, tentu kehidupan pernikahan juga dipulihkan. Apa yang berubah? Bisa tidur. Oke. Iya, sekarang saya sama istri udah gak risih. Kita jauh lebih bisa, komunikasi tuh udah gak ada
fight. Lebih cenderung oke ya, ini masalahnya ini. Kita jangan cari siapa yang salah, ini jangan keluarnya. Kita sama-sama ngalah. Jadi lu gak ada gua. Udah kita kembali ke Tuhan lagi deh. Itu sih. Yang berubah di situnya ya. Iya, jadi lebih cenderung gak ada saling nyalahin. Kalau dulu kan saya lebih cenderung nyalahin diri sendiri. Ya. Saya banyak nyalahin diri sendiri loh, saya jarang nyalahin dia. Saya banyak nyalahin diri sendiri. Kalau saya nyalahin dia itu cuman kalau dia tuh memaksa saya menjadi keinginan sesuai hatinya dia. Lu harus laki-laki begini dong, itu yang bikin saya berantem. Lu kan tahu gua, berantem lagi kayak gitu. Oke. Lalu di dalam pelayanan gimana kok? Kan waktu itu kok sempat bilang bahwa aku ini sombong. Yeah. Seakan-akan rendah hati di depan, tapi marah kalau diundang ke gereja yang mungkin tidak memberikan persembahan kasih. Gini, saya tuh merasa diri saya sombong gini. Sekarang saya tanya, mungkin orang nggak tahu lagu-lagu saya kan. Terus saya bilang, lagu gue nggak perlu banyak. Lagu saya nggak sampai 100 loh. Tapi semuanya hampir terkenal. Dulu kalau nggak ada gue, gereja mau nyanyi, siapa mau nyanyi lagu gue? Sombong banget, ya ampun. Kalau ngomong orang nggak, semua karena Tuhan. Tapi ini hati kecil nih, karena gue kan pinter, pengalaman gue banyak. Itu loh, kadang-kadang nggak sadar. Terus, yang kadang-kadang saya lihat gini ya, pencipta lagu tuh kadang-kadang ribet. Sebenarnya gini sih, kita kan di jalur rohani. Yang pakai lagu saya nggak izin banyak kok. Yang ngaku-ngaku juga ada. Apakah saya marah? Ya udahlah. Saya ini orang nggak ribet terus terang. Saya nggak mau ribet. Kalau ada orang telepon, Pak, boleh ya Pak? Ya udah. Saya tahu dulu ini apa? Perusahaan rekaman bukan? Kalau bukan ya terserah aja lah. Kalau cuma cover nggak usah bayar. Mau ngapain cover bayar? Pakai aja. Saya nggak perlu pakai pengacara. Mau ngapain? Kita ini pakai cara kerajaan Tuhan. Jadi teman-teman yang mau pakai lagu-lagu saya silakan pakai aja. Cover aja. Kalau ada yang copyright, cari saya. Kan tahu IG-nya. Jason Irwan 79. Cari aja DM saya. Saya telepon kok. Tinggal telepon Impact atau telepon Mahakarya. Dibuka. Karena toh dapat pembagian dari monetas juga. Lagian juga gini ya. Lagu yang saya bikin membuat saya diberkati gak hari ini? Diberkati dong. Kalau ada orang pakai lagu saya, mereka diberkati, ya sudah. Itu berarti kita bawa berkat buat orang itu. Lu jangan merasa lagu itu lagu lu, itu lagu Tuhan kok. Tuhan yang kasih hikmat. That's it, gak usah ribet. Udah, yang penting kita ada publisher yang membantu kita untuk menjaga siapa copyrightnya. Itu doang. Silakan cari kapan saya nuntut pakai hukum, gak pernah. Kalau ada yang kurang ajar ya sudah. Saya bilang kalau ada yang kurang ajar, ada yang gak sopan, saya kasih ke Tuhan aja deh. Pembalasan Tuhan jauh lebih mustajab. Begitu. Masa ngomong pakai aja lagunya. Silakan. Wow. Alright. Ngomongin lagu nih. Iya. Ternyata lagu-lagu yang Ko Jason tulis juga bercerita tentang perjalanan kehidupan Ko Jason. Gini, Sentuh Hatiku kan tentang bagaimana sahabat perempuan saya diperkosa bapaknya. Oke. Saya tuh ngerti bagaimana namanya diperkosa dong. Makanya waktu bikin lagu Sentuh Hatiku, saya ingat kata-kata dia, waktu Tuhan menyentuh hati gua, Tuhan mengubah hidup gua. Makanya Bapa sentuh hatiku. Terus yang lagu kedua yang Kau Selalu Punya Cara, saya bikin sama Pak Albert Tanoni. Tentang bagaimana cara Tuhan dalam hidup kita yang menurut kita gak mungkin, ternyata kok bisa ya kita selesaikan. Yang ketiga, saya bikin lagu Ketika Hatiku Telah Disakiti. Saya baca Kompas. Seorang ibu mengampuni seorang pembunuh anaknya. Ada judulnya Kasih Melampaui Segala Akal. Keempat, waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali. Ada seorang anak muda di Surabaya. Kok aku punya lagu nih kok. Lagunya kayaknya bagus deh kok. Kok denger ini lagu bagus. Tapi liriknya kok ngaco ya. Kok nadanya gak pas ya. Kok refnya gak bagus. Jadi saya ubah lagu itu. Kan saya jujur ngomong padanya. Lalu muncul lagu-lagu. Banyak lagu-lagunya. Ada Judika nyanyi lagu saya yang Aku hilang tanpamu. Terus yang Mike Mohede, Ku perlu kau Tuhan. Itu lagu yang saya bikin dari pengalaman pergumulan hidup saya sih. Tapi yang saya paling suka dari semua lagu-lagu yang saya tulis, tau gak lagu apa? Mungkin Pak Tuh juga gak tahu lagunya. 2 lagu yang saya suka. Apa itu? Pertama, Selalu Ada Untukku. Tak selamanya mentari bersinar. Tak selamanya dunia berputar. Nah itu saya suka lagu itu. Karena lagu itu ngomong gini ya. Gak selamanya dalam hidup kita tuh musimnya baik. Tapi kasih Tuhan selalu ada.
Makanya judulnya Selalu Ada Untukku. Sama yang kedua saya bikin lagunya di kapal pesiar atau ke Lampung. Saya cuma latihan langit aja. Ih gila ya, gue jadi penyanyi rohani lu sekarang. Orang mulai ngundang-ngundang gue, lu bayangin dulu gak ada yang mengundang. Sekarang kan ngundang. Cuma lagunya gampang. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan. Kayak gitu-gitu. Itu. Jadi semuanya memang berangkat dari perjalanan hidup ya. Perjalanan hidup. Sehingga pada akhirnya ketika orang menyanyikan dan mendengarkan pun mereka bisa merasakan bahwa ada hati yang ditaruh dalam situ. Betul. Saya kalau bikin lagu gak bisa ngasal. Sombong kan ngomongnya ya. Gak bisa. Saya kalau bikin lagu saya bilang Tuhan mau taruh pesan apa di lagu ini. Tuhan tolong, saya ini terbatas. Makanya lagu Jason kok bisa bikin nangis. Sebenarnya bukan bikin nangis. Karena saya taruh hatinya Tuhan di sana. Iya, gitu. iya. Alright. Oke, terakhir Ko Jason. Iya. Mungkin sahabat solusi hari ini ada yang mengalami hal yang sama ya. Terjebak di dalam trauma masa lalu. Ada luka yang disimpan sehingga pada akhirnya mereka merasa aku ini gak berharga. Aku ini hina. Gambar diriku ini rusak. Identitasku ini gak menentu. Dan mereka terjebak dalam pergumulan pencarian identitas tersebut. Ada yang pengen disampaikan gak untuk mereka? Oke. Pesan saya ya. Mungkin kita harus kembali ke Bible. Ke firman Tuhan buka 1 Timotius 2 ayat 14 sampai 17 dah. Saya ingat ada satu kata-kata kita harus disucikan. Kalau kita mengalami pergumulan seperti saya, mantan seorang LGBT ya. Pertama kita harus menyadari menjadi seorang LGBT itu bukan pilihan. Tapi mungkin karena trauma, karena masa lalu, karena pelecehan. Tapi ingat kembali Tuhan tuh menciptakan kita dengan sempurna. Kembali lagi ke Tuhan. Cari mentor. Emang gak mudah cari mentor. Tapi itu caranya. Cari mentor. Kalau belum ketemu baca firman. Karena saya buka DM saya. Emang saya tahu ini membuka DM bikin kepala pusing. Tapi minimum kalau ada yang saya baca. Minimal saya temenin. Cari orang yang benar-benar bisa nemenin, bukan cari teman yang senasib. Yang senasib belum tentu bisa membawa perubahan. Cari teman yang bisa bawa perubahan. Jauhkanlah pergaulanmu dari pergaulan yang buruk karena bisa merusak kebiasaan yang baik. Hari ini saya mau katakan tidak ada satu orang pun yang tidak berbuat salah. Semua orang juga berbuat dosa. Makanya karena kita butuh Tuhan, karena kita berbuat dosa, cari Tuhan lagi. Kan Matius 7 ayat 7 berkata, carilah maka mendapatkan, ketuklah maka pintu Tuhan terbuka untuk menolong hidupmu. Pesan saya cuma satu, kembali lagi sama Tuhan. Jangan punya mental korban, jangan mengasihani diri sendiri. Kalau Tuhan sanggup menolong saya, Tuhan sanggup memulihkan hidup saya dan istri, Tuhan yang sama juga sanggup menolong Anda hari ini. Amin, amin. Thank you Ko Jason. Sama-sama. Buat sharingnya hari ini. Siap. Sangat memberkati, sangat berbobot ya. Tinggal nanti tolong di editing yang bagus. Dan saya percaya sih sahabat solusi juga pasti diberkati dan dijamah hatinya lewat sharing Ko Jason. Amin. Thank you sekali lagi. Sama-sama. Buat waktunya di tengah God bless you. kesibukan. God bless you. Sampai ya. ketemu lagi Ko Jason ya. Iya. Nah buat sahabat solusi yang hari ini mungkin sedang mengalami hal yang sama. Menyimpan luka, trauma, dan beban dari kejadian di masa lalu. Dan kamu rindu untuk dibebaskan. Kamu tidak perlu melewatinya sendirian. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu 24 jam dan mendukung perjalananmu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami karena satu langkah kecil saya percaya bisa mengubah hidupmu selama-lamanya. Kami tunggu ya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu di dalam Tuhan, pasti ada solusi.